The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard pill to swallow. Hello guys, what is it? Wow, all of you must have been waiting for us, huh? How about these 2 weeks if you still care of your health, right? Yes, always obey the protocol wherever you feel. Really? You're already serious about the next chapter of the podcast? Right? Yes, we are here with a fun podcast and lots of good material. Wow, I'm curious. How come we're going to talk about it? First, I want to ask Debbie What do you want to ask friends? about enzymes. Oh, BTW ada yang tahu nggak di dalam tubuh kita itu terdapat enzim yang memiliki banyak peran bagi metabolisme tubuh kita loh. Emang perannya apa aja sih, Dep? Jelasin dong, biar kami semua tahu gitu. Enzim membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Enzim mengikat molekul dan mengubahnya dengan cara tertentu. Enzim sangat penting untuk respirasi, mencerna makanan, mendukung fungsi otot dan saraf, serta masih banyak ribuan fungsi spesifik lainnya. Iya benar, enzim adalah fasilitator hebat kehidupan. Mereka menciptakan kondisi yang diperlukan agar reaksi biokimia terjadi dengan cepat. Wah, begitu ya kalau bahas enzim. Pastinya tidak luput juga dengan yang namanya metabolisme sel kan ya? Iya, metabolisme sel juga memiliki kaitan dengan enzim loh. Metabolisme sendiri meliputi proses sintesis, anabolisme, dan proses penguraian katabolisme, senyawa atau komponen dalam sel hidup. Semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Aku boleh tanya nggak, Dep? Kan di dalam tubuh kita juga membutuhkan energi ya kan? Proses pembentukan energi di dalam tubuh itu gimana sih? Proses terbentuknya energi pada tubuh kita dikarenakan oksigen yang kita hirup kemudian dimasukkan ke saluran otot. Di otot inilah oksigen yang dibawa oleh darah bertemu dengan nutrisi atau gizi sehingga menghasilkan energi. Aku tahu setidaknya 3 energi yang sangat penting bagi tubuh adalah 1. Energi untuk sintesis protein dalam tubuh, 2. Energi untuk memompa jantung, dan 3. Energi untuk aktivitas otot. Iya, selain manusia, tumbuhan juga butuh energi untuk melakukan fotosintesis loh. Ya, tumbuhan juga membutuhkan energi matahari untuk membantu fotosintesis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fotosintesis antara lain intensitas cahaya, suhu, umur tanaman, oksigen, dan karbon dioksida. Setuju. Jika semua terpenuhi, maka fotosintesis dapat berjalan secara lancar dan dapat menghasilkan oksigen yang kita hidup sekarang. Dari oksigen yang kita hirup juga termasuk ke dalam respirasi loh, di mana respirasi ini adalah suatu proses yang dilakukan pada satuan sel. Respirasi menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan. Secara sederhana, reaksi kimia yang terjadi pada respirasi dituliskan sebagai C6H12O6 plus 6O2 yang akan menjadi 6CO2 plus 6H2O ditambah ATP. Iya, bener banget, Kit. Respirasi sendiri terdapat respirasi internal dan respirasi eksternal. Wah, aku nyimak sambil makan tempe nih, biar berenergi. Wih, kalian tahu nggak? Tempe itu juga termasuk ke dalam penerapan produk bioteknologi konvensional loh. Iya, bener. Tempe merupakan hasil fermentasi dari jamur kapang Rhizopus oligosporus. Hasil dari proses fermentasi ini mengakibatkan kandungan nutrisi dalam tempe menjadi berkali lipat dan sangat baik untuk dimakan karena mengandung banyak protein. Wih, kebetulan banget nih lagi ngomongin soal makanan. Aku udah lama punya rencana usaha kuliner, dan seketika dapat ide setelah dengar tentang olahan tempe. Boleh juga tuh dijadikan ide bisnis. Tapi serius mau jualan tempe. Emangnya zaman sekarang masih ada yang doyan makan tempe? Jangan keliru, bos.
Tempe loh bisa dimodifikasi jadi makanan populer dan bahkan bisa mendunia loh. Hah? Gimana caranya? Ya, kita bisa bikin variasi tempe. Misalnya jadi nugget tempe untuk menu vegetarian, atau mungkin stik tempe, dan masih banyak lainnya. Wah, aku jadi pengen ikutan bangun usaha bareng sama si Billy. Tapi apa aja ya komponen-komponen penyusun rencana usahanya? Nah, untuk hal ini gampang banget. Pertama, kamu harus menganalisis ide dan peluang usaha, lalu melakukan riset pasar, dan yang tidak kalah penting adalah analisa SWOT. Terus kalau tahap-tahap penyusunan perencanaannya gimana dong? Kalau itu setahu aku nih ya, kan ada 6 aspek. Tapi aku bakal jelasin beberapa aja. Yang menurutku penting itu ada melakukan analisis sumber, daya, implementasi strategi, dan identifikasi serta pengembangan alternatif. Wah, makasih ya teman-teman soal infonya. Sekarang, aku jadi lebih yakin untuk membangun bisnis di bidang masakan daerah modifikasi ini. Wah, ternyata aku baru tahu kalau membangun bisnis makanan itu susah ya. Iya, apalagi makanan khas daerah. Kan peminatnya cuma dikit. Iya, untungnya pembisnis di Indonesia kreatif-kreatif. Jadi bisa dimodifikasi deh. Tapi by the way, selain membangun bisnis makanan, membangun sebuah keluarga itu lebih susah loh. Susah gimana emangnya? Iya, membangun keluarga itu susah karena membangun sebuah keluarga itu adalah panggilan dari Allah. Oh iya, aku pernah membaca juga, keluarga itu turut ambil bagian dalam membangun kerajaan Allah, juga keluarga disebut sebagai gereja kecil. Kenapa disebut gajah kecil? Karena keluarga adalah tempat kita pertama kali membangun persekutuan dan iman terhadap anak-anaknya, sehingga menumbuhkan cinta kasih, saling menghargai dan mengasihi antar anggota keluarga. Tapi akhir-akhir ini banyak banget keluarga yang sedang dalam masalah. Bahkan sampai ada yang bercerai loh. Iya bener. Padahal kan pernikahan itu tak terceraikan. Nah, itu setuju banget. Pernikahan nggak bisa diputus oleh kuasa manusiawi manapun selain kematian. Ya, itu adalah ancaman dan tantangan yang bisa saja dihadapi oleh semua orang yang sudah berkeluarga, karena dalam sebuah hubungan itu tidak seterusnya mulus-mulus aja. Nah, kalau sudah begitu, solusinya adalah menempatkan Tuhan di setiap apa yang kita lakukan agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan tidak dengan gegabah. Omong-omong kan, masih lagi masa kemerdekaan. Kemarin Ketua DPR RI itu pas upacara kan bacain proklamasi kemerdekaan. Menurut kalian tuh proklamasi kemerdekaan termasuk teks sejarah atau teks cerita sejarah ya? Wah, kamu lagi bahas materi bahasa Indonesia ya? Betul banget. Mumpung kalian lagi di sini kan, ya bisa ditanyain. Hehe. Kalau menurutku sih teks sejarah. Loh, iya kah? Aku baru nyari di Brandy. Itu katanya teks cerita sejarah, bukan teks sejarah. Nah, makanya kita nggak boleh gampang percaya kalau nyari informasi di Google itu. Emang bedanya teks sejarah sama cerita sejarah itu apa sih? Kalau teks sejarah itu adalah teks yang berisikan fakta dan benar-benar terjadi. Nah, kalau teks cerita sejarah itu teks yang dibuat penulis berdasarkan imajinasi. Nah, yang termasuk teks sejarah itu adalah teks proklamasi, teks biografi, autobiografi, dan cerita dari suatu perjalanan. Kalau untuk teks cerita sejarah itu ya kayak novel, cerpen, legenda. Nah, jadi kayak gitu bedanya teks sejarah sama teks cerita sejarah. Gampang banget kan bedainnya? Wah, gak kerasa ya, para teman-teman udah setia banget nih, selalu nunggu podcast kami sampai tema 2 ini. Iya nih, makasih banyak loh. Kami jadi makin semangat untuk membuat podcast ini. Bener, tapi nggak kerasa kita sudah ada di penghujung podcast nih. Ya, kok udah habis sih? Padahal masih banyak lagi nih yang ingin aku sampaikan.
Tapi semua jangan sedih ya, karena kami bakal datang lagi kok. Jadi tetap setia tunggu kami ya. Bener, makasih ya teman-teman udah mendukung kami selalu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.